Selamat hari Minggu. Di Indonesia tidak tahu, kalau di Korea bulan keempat itu disebut sebagai bulan kebangkitan. Kita sekarang sudah masuk bulan kelima. Bulan kelima disebut sebagai bulan keluarga. Jadi ada hari anak, hari ibu, hari orang tua, ada juga hari orang manusia. Jadi selama bulan kelima, di banyak gereja dan masyarakat Korea menemukan betapa pentingnya keluarga. Mungkin kita juga nanti minggu depan kita sambil membahas kesudahan Lot, kita juga mau menemukan betapa pentingnya keluarga. Semoga Tuhan menolong kita semua sehingga kita menghargai keluarga-keluarga yang dididikan oleh Tuhan. Karena di dalam Alkitab salah satu tema yang penting selain keselamatan individu, keluarga itu sangat penting karena keluarga yang dididikan oleh Allah setelah menciptakan manusia. Karena firman hari ini ada kaitan dengan hal itu. Kami berdoa supaya Tuhan mendirikan banyak keluarga-keluarga yang beriman di tanah kita, supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan. Jadi ini kita mau belajar bagaimana Rustam, kota Sodom dan Gomora. Ayat nasional ayat 15 dan 16. Mari kita baca sama-sama ayat 15 dan 16 dengan suara keras. Ketika pada 1, 2, 3. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Terima kasih Tuhan karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada diri kami masing-masing. Walaupun kami seringkali menghadapi berbagai macam kesulitan, tapi pada hari Sabat yang indah ini, Tuhan kembali mengumpulkan kami di tempat ini sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Curahkanlah roh penyembahan di hati kami masing-masing supaya kami dapat beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami dapat mendengarkan suara Tuhan, kemudian kami dapat mengetahui bagaimana kehendak Tuhan terhadap diri kami, terhadap zaman sekarang ini, supaya kami dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dalam firman minggu kemarin, kita telah belajar bahwa Allah mengangkat Abraham sebagai sahabatnya, sebagai kawan sekerjanya. Kita telah belajar juga apa istimewa dan kewajiban sebagai sahabat Allah. Kami yakin Allah telah mengangkat diri kami juga sebagai sahabat Tuhan, sebagai kawan sekerja Allah. Kemudian semoga Tuhan menuntun kita, kemudian memakai kita secara sangat berharga, seperti Abraham dipakai dalam karya Tuhan secara berharga. Firman hari ini menceritakan bagaimana Allah menghukum kota Sodom dan Gomora. Allah mendengar doa syafaat dari Abraham. Lalu Allah berjanji, jika ada 10 orang benar di kota Sodom itu, maka segala dosa kota Sodom itu akan diampuni. Tapi sayang sekali, karena tidak didapati 10 orang benar, akhirnya kota Sodom dan Gomora dihukum dan dimusnahkan oleh Allah. Akan tapi, walaupun Allah terpaksa menghukum kota Sodom dan Gomora, namun Allah mengingat akan Abraham, lalu menyelamatkan Lot dan kedua anak perempuannya. Kalau kita membuka kedua Petrus pasal 2 ayat 6, Rasul Petrus sendiri pernah
menjelaskan mengapa Allah menurunkan belerang dan api dari langit kepada kota Sodom dan Gomora sebagai berikut. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Saudara-saudari, apa artinya? Untuk siapakah Allah telah menghukum kota Sodom dan Gomora? Alasan mengapa Allah menghukum kota Sodom dan Gomora jelas bukan orang-orang penduduk yang tinggal di kota itu, tapi melalui kejadian itu karena Allah ingin memberi suatu peringatan, pelajaran kepada orang-orang fasik di masa depannya. Karena kepada mereka diberi peringatan dengan tanda bahwa mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti apa yang telah dialami oleh penduduk di kota Sodom dan Gomora. Semoga Tuhan memberkati kita semua agar melalui firman hari ini kita dapat menerima peringatan dari Tuhan ketika kita hidup seperti orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Kita juga mengalami nasib yang sama. Dalam firman hari ini, Allah memberikan 3 kebenaran keselamatan yang sangat penting bagi kita semua. Kiranya melalui firman hari ini, kita dapat memperoleh hikmat yang datang dari Tuhan, supaya kita dapat menjalani hidup yang menang di dalam zaman yang semakin kacau, bahkan boleh dikatakan sebagai zaman edan ini, supaya kita jangan menjadi gila, tapi kita menjalani kehidupan yang menang dengan berpegang kepada firman Tuhan. Yang pertama, Allah pasti akan menghukum orang-orang fasik. Ayat 1 sampai ayat 11. Mari kita lihat ayat 1. Kita baca sama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Dua malaikat Allah tiba di kota Sodom dan sahanya sudah tiba petang hari. Pada saat itu Lot sedang duduk di pintu gerbang kota. Pintu gerbang kota merupakan pusat di mana selalu terjadi segala transaksi bisnis dan perdagangannya. Dan di situ juga biasa diadakan pula perkara perakilan. Jadi arti bahwa Lot sedang duduk di pintu gerbang kota Sodom itu artinya dia sedang menduduki status sosial yang cukup tinggi di tengah-tengah para penduduknya. Barangkali Lot dapat menduduki posisi yang tinggi karena berkat Abraham. Karena Abraham telah menyelamatkan dan mengembalikan orang-orang di kota Sodom yang sempat tertangkap sebagai jalan perang. Kemudian segala kekayaan pun sudah dikembalikan kepada mereka. Dengan adanya jasa dari Abraham, Lot sudah menduduki status sosial yang cukup tinggi. Setelah melihat dua malaikat itu, Lot dengan sungguh-sungguh mengajar mereka agar dua malaikat itu menginap di rumahnya. Walaupun pertama mereka menolak, namun karena kegigihan dan kesungguhan hati dari Lot, akhirnya mereka pun menerima. Lalu mereka masuk ke rumah Lot. Bagaimana Lot melayani dua tamu itu? Mari kita lihat ayat 3. Kita baca sama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Saudara-saudara, apa yang dihidangkan oleh Lot kepada kedua malaikat Allah itu? Ternyata Lot menghidangkan roti bakar yang tidak berlagi. Bagaimana kesannya saudara-saudara? Roti bakar yang tidak berlagi, apakah enak? Enak? Tidak ya? Bila dibandingkan dengan Abraham yang telah menghidangkan anak lembu yang gemuk, baik dagingnya serta tepung terigu yang terbaik, serta makanan-makanan yang begitu hangat dan enak, ternyata cara pelayanan Lot itu terkesan begitu pelit, sederhana, terlalu biasa. Istri dan kedua anak perempuan Lot pun tidak pernah muncul. Padahal
waktu di rumah Abraham, semua anggota keluarganya turut melayani tamu dengan sehati dalam penuh sukacita. Semua hal itu memberi tanda bahwa hati Lot maupun keluarga Lot menjadi begitu kering, hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan suasana rumah tangga Lot terasa sangat dingin setelah Lot sudah sekian lama tinggal di kota Sodomnya. Setelah habis makan, ketika malaikat Tuhan mau tidur, apa peristiwa yang mengerikan yang terjadi? Mari kita lihat ayat 4. Kamu laki-laki, tolong bacakan ayat 4 dengan suara keras. 1, 2, 3. Coba perhatikan ayat 4 dengan seksama. Orang-orang di kota Sodom semuanya datang dan mengepung rumah Lot. Yang datang bukan hanya orang-orang yang muda saja, tetapi yang tua juga. Bahkan dikatakan seluruh kota, dari yang dekat maupun yang jauh tanpa terkecuali, mereka semuanya datang. Mereka mengepung rumah Lot, kemudian mereka berseru-seru, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Ayo bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Suasananya begitu ribut dan tegang. Arti kalimat "kami mau pakai mereka" artinya kami mau memperkosa dua tamu itu, alias melakukan hubungan seks dengan memaksakan. Ternyata orang-orang di kota Sodom semuanya adalah orang-orang homoseksual. Dan kata sodomi, yaitu semburit, di dalam bahasa Inggris itu berasal dari kata dasar Sodom. Dari kalimat bahwa mereka datang dari yang tua sampai yang muda, itu menunjukkan bahwa dosa homoseks sudah menjadi suatu budaya yang sangat kuat, sudah terjamur kepada seluruh kotanya. Yang pertama sekali, mereka berseru-seru di jalanan, berarti mereka tidak tahu malu terhadap dosa mereka yang sangat keji ini. Semua hal ini menunjukkan betapa busuknya budaya orang kota Sodom itu pada zaman itu. Bagaimana tanggapan Lot terhadap kekerasan kejahatan orang-orang di kota Sodom itu? Mari kita lihat ayat 7b dan 8. Lot berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Kita dapat mengerti kebaikan Lot yang hendak melindungi 2 malaikat dengan menggunakan segala caranya. Namun yang sungguh tidak dapat dimengerti adalah tawarannya terhadap para. Cara Lot sungguh kurang baik, sebab satu sisi dia hendak mencegah dosanya, namun pada sisi lain dia sendiri menawarkan dosa yang baru. Bagaimanapun segala usaha Lot ini menjadi sia-sia, sebab orang-orang kota Sodom dikuasai oleh nafsu birahi. Kemudian mereka semakin galak. Mereka mengancam Lot dengan berkata, "Enyalah, orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mau mendobrak pintu. Sungguh kota Sodom penuh dengan dosa percabulan, kekerasan, dan kejahatannya. Akhirnya kedua malaikat membutakan mata para penjahat itu, maka mereka tidak dapat mencari pintunya. Sebenarnya terhadap homoseks, Alkitab mengatakan sebagai suatu dosa yang sangat keji dan bejat di mata Allah. Kalau kita membaca kitab Imamat menyuruh bangsa Israel untuk membunuh orang-orang yang melakukan semburit atau hubungan seks dengan binatang, yaitu sodomia. Kitab Imamat pasal 20 ayat 13 berbunyi,
Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Kemudian kitab Imamat pasal 20 ayat 15 berkata, bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati dan binatang itu juga harus kamu bunuh juga. Saudara, alasan mengapa Allah memerintahkan mereka untuk melakukan yang melakukan homoseks dihukum mati dengan melempari batu, karena dosa mereka itu melanggar tata urut penciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian Allah memberkati manusia untuk beranak cucu dan berkembang banyak. Tapi andai kata laki-laki menikah dengan sesama laki-laki, kira-kira apa yang terjadi? Alat kelamin seks yang sebenarnya diberikan oleh Allah sebagai berkahnya untuk beranak cucu dan bertambah banyak, hanya dipakai untuk alat untuk menikmati kekuasaan nafsu bejat semata-mata yang tidak wajar. Jadi hubungan seks sesama jenis tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, karena hal ini merupakan suatu pelanggaran besar terhadap kehendak Allah yang menjadikan manusia. Tapi dosa semacam ini di kota Sodom sudah terbiasa. Mulai yang tua sampai yang muda, semuanya sudah terkontaminasi. Tidak ada rasa malu bagi mereka. Secara begitu berani dan secara umum, mereka ingin melakukan dosa ini secara rame-rame. Padahal Allah sangat menentang keras terhadap dosa homoseks ini. Oleh karena itu, Alkitab Yudas pasal 1 ayat 7 pun mengatakan dengan demikian. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Di sini juga Nabi Yudas mengatakan kota Sodom dan Gomora dimusnahkan dalam siksaan api kekal, itu sebagai peringatan kepada semua orang. Artinya, orang yang melakukan hal yang sama, kayak seperti orang penduduk di kota Sodom dan Gomora dimusnahkan, nanti mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Ini sebagai peringatan. Mereka telah mengalami siksaan api kekal setelah melakukan dosa percobaan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Artinya, mereka yang melakukan dosa yang sama, mereka akan mengalami nasib yang sama. Dari sini kita dapat belajar, orang-orang fasik yang tidak takut akan Allah, melakukan dosa percabulan dan homoseks, lesbian, pasti mendapat hukuman dari Allah yang begitu keras. Kita dapat melihat dalam isi firman Tuhan, demikian juga dalam sejarah manusianya. Seperti kita ketahui, kota Roma tidak dapat dibangun dalam satu hari, tapi ketika kota Roma mengalami kebinasaan, kota Roma yang kelihatan begitu kokoh, mewah, tapi mengalami kebinasaan dalam satu hari. Salah satu penyebab utamanya karena kejatuhan moral seks. Dikatakan di dalam kerajaan Roma ada 15 kaisar atau raja. Namun di antara 15 raja, 14 kaisar itu semuanya adalah orang homoseksual. Di masa ini kita saksikan ini tanda-tanda yang sangat bahaya. Mulai dari bangsa Amerika, kemudian banyak negara-negara Eropa, secara pelan-pelan mengakui hubungan suami istri yang seharusnya antara lawan jenis, tapi memanipulasi yang wajar diganti dengan tak wajar, kemudian melalui undang-undangnya mengakui hubungan suami istri dengan sesama jenis itu secara sah melalui undang-undangnya. Jadi negara-negara itu memperbolehkan sesama laki-laki menjalinkan hubungan suami istri secara hukum, secara sah.
Di dalam buku teks SD di Amerika pun dijelaskan bahwa ada dua tipe pembentukan keluarga. Yang pertama, dengan laki-laki menikah dengan perempuan yang mayoritasnya. Yang satu lagi, laki-laki dengan sesama laki-laki. Ini ditulis di dalam buku teks anak SD. Masyarakat Jerman pun tidak jauh berbeda. Masyarakat di Jerman pun masalah homoseks atau lesbian menjadi suatu isu yang sangat hangat dibicarakan oleh masyarakat di sana. Dikatakan 4% dari seluruh penduduk Jerman dikatakan orang homoseksual. Jika dilihat dari kehidupan orang-orang di kota, 10% itu dinyatakan homoseksual. Para pastor ditemukan 25% itu adalah orang homoseksual. Sedang kalangan pastor kaum muda mencapai 50% mereka adalah homoseksual. Mantan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam dan Luar Negeri di Jerman pun mengadakan pernikahan homoseks. Wali kota Berlin saat ini yang dia juga seorang homoseks. Di Korea juga tidak jauh berbeda. Sejak mulai 10 tahun yang lalu, secara pelan-pelan banyak film-film yang dibuatkan untuk membela homoseksualitas. Kemudian selama ini banyak pasangan menjalinkan hubungan suami istri antara kelamin sesama jenis. Mereka malu, kemudian mereka menjalankan hubungannya dari belakang. Ini mulai memberanikan diri, kemudian menyatakan hubungan mereka kepada masyarakat sebagai suami istri, padahal mereka yang satu jenis. Itulah suasana dunia yang semakin meniru, mencontohi kehidupan orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Namun saudara-saudara, walau bagaimanapun suasana dunia saat sekarang, kita harus menganggap homoseks itu adalah suatu dosa yang sangat keji di mata Allah. Kita tidak boleh berkompromi atau bertoleransi atau simpati terhadap dosa ini. Seperti Yusuf yang diceritakan di dalam kitab Kejadian, ketika dia menghadapi godaan, dia menjaga kemurnian tubuhnya di depan Tuhan yang melihat segala-galanya. Kita juga harus menjaga kemurnian tubuh kita. Sebelum pernikahan pun, kita harus menjaga kemurnian tubuh kita dengan meninggalkan dosa percabulan. Setelah membentuk keluarga pun, selalu ada godanya. Maka kita harus menghargai keluarga yang telah didirikan oleh Allah. Seperti kita ketahui, sudah dengar, kira-kira 3 minggu yang lalu, kasus pembunuhan Deu di kamar kosnya dengan menggunakan prostitusi melalui Twitter. Minggu kemarin ramai dibicarakan oleh masyarakat terungkapnya prostitusi yang terjadi melalui Twitter di apartemen Kalibata City, kemudian di kota Bandung. Begitu pula ramai dibahas usulan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia mengusulkan bagaimana kalau kita mengadakan tempat lokalisasi prostitusi di Jakarta. Kita sungguh patut sedih dan malu terhadap semua hal-hal ini sekarang terjadi. Sebenarnya itulah keadaan bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia kelihatannya begitu suci, agamis, karena semua penduduk 100% mereka menyatakan diri percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Namun di belakangnya mereka begitu munafik, di belakang melakukan dosa-dosa yang dianggap keji di mata Allah. Walaupun dunia sedang berlari menuju kebinasaan dengan melakukan dosa percabulan, dosa kekerasan seperti apa yang dilakukan oleh para penduduk di kota Sodom dan Gomora. Saudara-saudara, kita sebagai umat Allah yang telah diselamatkan melalui darah Yesus Kristus, kita harus hidup di depan Allah yang pasti menghukum orang-orang cabul dan bejat dengan penuh ketakutannya. Dan alasan apapun, walau bagaimanapun suasana dunia melalui hukum memperbolehkan dan lain-lain, kita jangan melakukan dosa perzinahan, percabulan, cinta sesama sejenis, sebab Allah kita kudus. Dia begitu benci terhadap dosa-dosa seperti ini. Kemudian seperti dia telah memusnahkan kota Sodom dan Gomora, dia juga pasti akan menghukum dosa yang sama.
seperti orang-orang penduduk-penduduk di Sodom Gomora, orang-orang yang melakukan dosa yang begitu keji di mata Tuhan, mereka juga akan mengalami nasib yang sama. Oleh karena itu, kita yang tinggal di dalam zaman yang edan ini, kita semakin berpegang teguh kepada firman Tuhan. Walaupun hukum dunia mengatakan itu diperbolehkan, entah tidak tahu nanti apakah di Jakarta kembali diperbolehkan tempat prostitusi yang resmi. Kalau itu artinya diperbolehkan secara hukumnya. Tapi bagaimanapun nanti suasana dunia terjadi, kita sebagai umat Allah yang telah diselamatkan melalui darah Yesus Kristus, karena Alkitab mengatakan itu suatu dosa yang keji, Tuhan tidak suka kepada hal itu, kita harus percaya kepada hal itu. Kemudian patokan kita bukan apa yang dipikirkan oleh orang-orang dunia atau bagaimana mayoritasnya, tapi kita harus mengalut kepada firman Tuhan. Kemudian kita harus menjalani kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua, dengan hanya kasih karunia Allah, kita dapat diselamatkan. Mari kita lihat ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Malaikat Allah memberitahukan kepada Lot dengan sangat serius, karena dosa Sodom dan Gomora begitu besar di mata Allah, maka Allah telah mengutus mereka untuk menghukum, memusnahkan mereka. Kemudian mereka memberitahukan kepada Lot, nanti segera akan terjadi penghukuman Allah yang sangat dahsyat terhadap dosa penduduk kota Sodom ini. Jadi Lot segera membawa anggota keluarganya melarikan diri di luar kota Sodom. Jadi Lot pun segera mengunjungi kedua anak perempuan, kemudian calon menantunya, lalu memberitahukan hal itu. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tapi mari kita lihat ayat 14. Mereka menganggap apa yang dikatakan oleh Lot itu sebagai olok-olok, yaitu bercanda saja. Walaupun Lot berlari-lari di sana di sini sambil memberitahukan berita penghukuman yang begitu urgen, tidak ada satu orang pun yang menanggapinya secara positif. Mereka semuanya menganggap Lot sudah jadi orang gila. Apa yang dapat kita ketahui dari hal ini? Hal ini menunjukkan bahwa Lot sama sekali tidak bisa memberi pengaruh rohani yang positif kepada orang-orang di sekitarnya. Ia hendak menerima dua menantu kasih. Kalau dua orang menantu juga, itu pasti mereka bukan orang-orang yang benar. Jadi seperti itu, Lot sudah terkontaminasi kepada tata nilai orang-orang di kota Sodom. Tadi di dalam ayat 7, apa yang ia nawarkan juga. Ini semuanya bukti dan tanda bahwa setelah Lot sekian lama tinggal di kota Sodom, dia kehilangan jati dirinya sebagai orang benar. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat mendesak Lot, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Tapi Lot terus berlambang-lambang. Walaupun disesak terus oleh malaikat Allah, namun karena ia tetap berlambang-lambang, jadi dua malaikat itu menarik tangan Lot, tangan istrinya, dan tangan kedua anaknya, supaya mereka segera meninggalkan tempat itu. Hal itu dilakukan oleh kedua malaikat itu karena Allah mengasihi Lot. Apabila Lot tidak mengasihi mereka, jelas Lot, istri Lot, kedua anak perempuan juga mengalami nasib yang sama. Tapi Tuhan mengasihi mereka supaya mereka jangan mengalami kebinasaan, sehingga Allah sendiri menarik tangan mereka. Dua malaikat Allah menyuruh mereka untuk segera melarikan diri ke pegunungan.
Tapi bagaimana respon Lot? Mari kita lihat ayat 18b sampai ayat 20. Janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hamba ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuhanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Lot tidak dapat percaya kepada keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah secara sepenuhnya. Maksudnya, karena pegunungan yang sangat jauh, lalu ia meminta agar kota Zoar itu jangan dibinasakan, supaya ia berlindung di sana. Sebenarnya, Allah hendak membinasakan kota Zoar juga. Namun karena Allah kita begitu baik, lalu mengabulkan permintaan Lot, sehingga Allah tidak menurunkan penghukuman di kota Zoar. Hal itu merupakan kemurahan Allah yang amat besar untuk Lot dan yang kurang percaya. Dari sini saudara-saudara, kita dapat belajar bahwa Allah itu begitu sabar, penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan karunia. Allah kita menunggu dan menunggu lagi, dan Dia adalah Allah yang menurunkan segala kasih dan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berdosa. Seandainya tidak ada kasih Allah seperti ini, siapakah yang dapat diselamatkan? Sebenarnya kita pun tidak jauh berbeda dengan Lot. Kita pun sangat mirip dengan Lot. Betapa banyaknya cinta kasih kita terhadap dunia ini. Ketika kita dipanggil oleh Allah, betapa lamanya, betapa seringnya kita ragu-ragu, berlamba-lamba untuk menanggapi panggilan Allah itu secara absolut. Betapa seringnya kita memandang kota-kota lain dengan mata dan hati yang serakah. Tapi Allah begitu panjang sabar terhadap diri kita. Akhirnya Tuhan menunggu sampai kita bertobat, kita telah diselamatkan. Terpujilah kasih Allah yang panjang sabar, sampai seorang yang berdosa seperti diri kita dapat bertobat kemudian kembali kepadanya. Pada minggu kemarin, saya sempat masuk salah satu website dari Center Gwangju. Ternyata di sana ada kabar dari Paskah Indonesia. Kemudian yang pengkhotbahnya menceritakan kehidupan saya dan Papi Andrew John. Jadi pada tahun 1988, waktu saya bertemu dengan tahun 86 waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia ceritakan. Jadi karena Papi Andrew John itu melakukan fishing, kemudian ketemu saya menolak adakan PA karena hari Minggu juga saya belajar sampai jam 11 malam di perpustakaan. Papi Andrew John nunggu jam 11 malam di depan perpustakaan. Dia ada PA selesai jam 1:30 pagi, gembalanya mengantuk. Itu dilakukan, akhirnya saya bertobat menjadi misionaris di Indonesia. Itu diceritakan dalam itu khotbahnya. Jadi setelah saya baca hal itu memang Tuhan benar-benar panjang sabar terhadap diri saya. Sebenarnya sempat saya menerima Tuhan, tapi karena saya tidak mau lupa atau itu menyangkal keinginan saya untuk menjadi sukses di dunia, Tuhan menggunakan Papi Andrew John selama 6 bulan seperti itu. 6 bulan PA setiap hari Minggu jam 11 malam, selesai jam 1:30 pagi. Itu dilakukan selama 6 bulan. Setelah itu saya menerima Injil Yohanes dan kitab Kejadian, kemudian menyatakan diri mau menjadi seorang hamba Tuhan. Itu terjadi seperti itu. Allah kita sungguh panjang sabar, walaupun kita begitu mencintai dunia, tidak mau menanggapi panggilan Tuhan secara langsung, tapi sampai
kita menyadari dosa kita bertobat, Tuhan panjang sabar. Allah sekarang pun menunda-nunda penghukumannya terhadap setiap orang-orang yang berdosa. Hal itu Allah lakukan agar orang-orang yang mencintai dunia seperti Lot diberi kesempatan lagi, agar mereka jangan dibinasakan tetapi diselamatkan. Sebenarnya, jika kita melihat dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat, kita satu orang pun tidak layak untuk diselamatkan, tidak ada pengharapan. Tapi ketika Allah sabar terhadap dosa diri kita, tidak menghukum kita langsung, tapi pada saat itu Allah terus menunggu, sabar. Kemudian Allah menuntun kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus, barulah keselamatan terjadi kepada diri kita. Keselamatan kita adalah buah dari kemurahan dan kesabaran Allah. Kiranya kita selalu ingat akan kasih karunia Allah ini, kemudian melayani Allah dengan sungguh-sungguh, dengan mengucap terima kasih. Amin. Yang ketiga, jangan menoleh ke belakangnya. Mari kita lihat ayat 23. Ketika Lot masuk ke kota Zoar, matahari telah terbit. Nah, saatnya sudah tiba penghukuman Allah. Mari kita lihat ayat 24-25. Kita baca sama-sama ayat 24-25. 1, 2, 3. Pada saat itu, Allah mulai menurunkan belerang dan api seperti hujan. Sebagai akibatnya, semua manusia dan makhluk hidup dan segala tumbuh-tumbuhan terbakar habis. Allah mengembalikan kota-kota itu dan lembah Yordan yang begitu subur. Orang-orang yang tadinya menjadi budak kepada hawa nafsu daging, orang-orang yang menganggap firman Allah sebagai omong kosong seperti kedua menantu Lot, semuanya mati dengan terbakar. Belerang dan api yang diturunkan Allah dapat menghancurkan lembah Yordan, lalu membuat tempat itu menjadi tanah mati untuk selama-lamanya, sehingga tidak dapat ditinggali oleh makhluk apapun. Hal itu adalah kutukan dan penghukuman Allah, sekaligus peringatan bagi kita yang tinggal di kemudian hari. Kalau begitu, apa yang terjadi kepada istri Lot? Tolong dibacakan oleh kaum wanita ayat 26. Jadi 1, 2, 3. Kalau kita melihat ayat yang sebelumnya, malaikat Allah dengan keras sudah memberikan larangannya, jangan melihat ke belakangnya. Tapi ayat 26 mengatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Tadi kedua menantu Lot betapa sayangnya. Sebelum dimusnahkan kepada mereka diberi kesempatan yang terakhir. Betapa sayangnya juga istri Lot sudah diselamatkan, tapi karena dia menoleh ke belakang, akhirnya dia menjadi tiang garam. Istri Lot tidak taat kepada perintah malaikat Allah, lalu menoleh ke belakangnya, walaupun hal itu dilarang keras oleh malaikat Allah. Sehingga walaupun dia sempat diselamatkan, tetapi dia menjadi tiang garam. Mengapa ia menoleh ke belakang? Padahal itu dilarang keras oleh malaikat Allah. Barangkali karena hatinya telah dikuasai oleh cinta kasih yang luar biasa terhadap harta kekayaan yang tidak dapat diselamatkan, atau ia merasa sangat kasihan terhadap yang anak-anak atau kedua menantu yang telah mengalami kebinasaannya. Bagaimanapun, hati istri Lot tertangkap kepada hal dunia, maka ia melihat ke belakang dengan tanpa disadarinya. Barangkali karena pada waktu biasanya dia menjalani kehidupan yang menyepelekan firman Allah. Orang-orang seperti istri Lot tidak dapat menghindari penghukuman Allah, walaupun diberi kesempatan emas untuk mendapat kasih karunia keselamatan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus
tidak boleh menoleh ke belakang setelah kita diselamatkan. Orang-orang Israel yang diceritakan di dalam kitab Keluaran, Bilangan, dan Ulangan, sebenarnya mereka telah diselamatkan dari kasih karunia Allah, dari perbudakan Mesir melalui darah anak domba. Akan tapi, mengapa mereka mengalami kebinasan di padang gurun? Mereka kenapa tidak bisa masuk tanah Kanaan? Mengapa mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan di mana berlimpah susan madunya? Jawabnya, karena mereka seringkali menoleh ke belakangnya, yaitu kehidupan di tanah Mesir. Bukan mereka mengingat akan kehidupan mereka yang begitu susah sebagai budak kepada orang Mesir, tapi mereka merindukan daging, ikan, mentimun, bawang prei, bawang putih, bawang merah tanpa bayar apa-apa. Karena budak memang tidak usah bayar, karena itu semuanya sisa makanan. Tapi ketika mereka tinggal di padang gurun, mereka setiap hari diberi mana. Mereka bosan, sehingga mereka mengeluh kepada Musa. Ah, betapa baiknya hidup kami di tanah Mesir. Alangkah baiknya kita mati di sana sambil makan daging, ikan, mentimun, bawang prei, bawang putih, bawang merah. Itu yang terus diucapkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, setiap saat mereka menghadapi kesulitan, mereka berkeluh kesah kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan marah, lalu mereka tidak diperbolehkan masuk ke tanah Kanaan. Walaupun tubuh mereka terbebaskan dari Mesir, namun hati mereka begitu rindu kepada kehidupan di tanah Mesir. Akhirnya mereka mengalami kebinasan di padang gurun. Apa pelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai kebinasan kota Sodom dan Gomora? Mari kita lihat Injil Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 32. Aku yang bacakan. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang beranginan di atas rumah, barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali, ingatlah akan istri Lot. Arti firman ini bukan orang-orang menaruh perhatian kepada kegiatan-kegiatan kehidupan sehari-hari atau kegiatan ekonomi itu sebagai yang berdosa, sama sekali tidak. Tuhan Yesus juga mengatakan makan, minum, membangun rumah, menanam itu bukan sebagai dosa. Segala kegiatan dalam perekonomian kita sebenarnya tidak salah. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini sebetulnya tidak salah. Namun jika kita menjadi terkawan hati dalam perkara dunia, sehingga andai kata kita menolak pesan kabar baik atau mesej penghukuman dari Allah, tidak dapat menghindari penghukuman Allah, seperti apa yang dialami oleh kedua menantu Lot, apa yang dialami oleh istri Lot. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran tentang hari kiamat dengan tegas. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kali nanti, orang-orang yang mencintai dunia tidak dapat luput dari penghukuman Allah seperti nasib istri Lot. Mereka akan mengalami kesusahan yang sangat tragis seperti orang-orang di kota Sodom dan Gomora. Mari kita lihat ayat 28. Kita baca sama-sama ayat 28. 1, 2, 3. Pada pagi hari berikutnya, Abraham naik ke gunung, lalu mengangkat pandangannya untuk melihat kota Sodom dan Gomora. Tetapi asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Kota Sodom dan Gomora
tidak mempunyai 10 orang benar, maka mereka mengalami kebinasaan yang kekal. Barangkali Abraham mencucurkan air matanya sambil memikirkan nasib orang-orang di kota dan Sodom Gomora yang telah mengalami kebinasaan yang kekal. Karena ia tidak tahu apa yang terjadi kepada Lot dan keluarganya, sehingga dia pikir Lot dan keluarga juga mengalami nasib yang sama. Namun mari kita lihat ayat 29. Kita baca sekali lagi ayat 29. 1, 2, 3. Ayat 29 mengatakan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang-balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang-balikan itu. Penulis kitab Kejadian mengatakan bahwa karena doa syafaat dari Abraham, Lot dapat diselamatkan. Allah mendengar doa syafaat Abraham, lalu Allah memperlihatkan kemurahannya kepada Lot dan kepada kedua anak perempuannya. Seperti saudara, doa syafaat yang kita panjatkan kepada Allah memiliki kuat kuasanya. Doa syafaat orang benar mampu menggerakkan hati Tuhan, sehingga orang yang tadinya rencananya dihukum, tapi Tuhan mendengar doa dari orang benar. Jadi Tuhan mengubah pikirannya. Kemudian 1 Petrus pasal 3 ayat 12 firman Tuhan mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sebagai saudara-saudara, apa 3 pelajaran yang dapat kita peroleh melalui penghukuman kota Sodom dan Gomora? Yang pertama, orang-orang fasik yang melakukan dosa percabulan dan kehidupan amoral pasti mendapat penghukuman dari Tuhan seperti penduduk di kota Sodom dan Gomora. Yang kedua, kita dapat diselamatkan hanya melalui kasih karunia Allah saja. Yang ketiga, orang yang telah diselamatkan dengan percaya kepada Yesus Kristus tidak boleh menoleh ke belakangnya. Oleh karena itu, kita harus menjalani hidup yang kudus dan saleh di hadapan Tuhan. Jangan dibawakan oleh arus dunia yang begitu kacau. Kita harus menjalani hidup yang alkitabiah dengan asa bangga. Namun jangan lupa, keselamatan yang kita peroleh itu bukan datang karena perbuatan kita atau jasa kita, tapi semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Kita harus rendah hati di hadapan Allah sambil melayani karya Allah dengan segala hati agar melalui hal itu kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, kita akhiri dengan baca ayat 16. Kita baca sama-sama ayat 16 ketika 1, 2, 3.